Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gunawan dengan NIM 220512041116. Pada saat ini, saya ingin menjelaskan dan memaparkan mengenai model infrastruktur jaringan. Pada materi ini, saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tentang definisi jaringan, yang kedua mengenai data center, yang ketiga yaitu pembagian jaringan, dan yang keempat yaitu topologi jaringan. Kita masuk pada bab yang pertama yaitu tentang definisi jaringan. Nah, apa sih itu jaringan komputer dan apa sih bedanya dengan sistem terdistribusi? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan atau himpunan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, entah itu otonom maupun mandiri. Nah, salah satu layanan dari jaringan komputer ini adalah sistem terdistribusi yang dibuat di atas sebuah jaringan. Sistem terdistribusi adalah suatu kumpulan komputer yang dihubungkan oleh jaringan dengan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputerisasi terintegrasi, kemudahan berkomunikasi, dan berbagi informasi dalam waktu yang cepat, serta wilayah yang lebih luas. Nah, perbedaan antara jaringan komputer dan sistem distribusi ini adalah pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasinya. Nah, ini merupakan gambar perbedaan dari jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini berbeda dengan sistem terdistribusi yang sebelumnya ya. Jadi, ini hanya membedakan yang kiri ini hanya memiliki satu server atau dalam kata lain, jaringan komputer terpusat, dan yang sisi kanan memiliki banyak server atau dalam kata lain, jaringan terdistribusi. Baik, kita masuk kepada bab yang kedua yaitu mengenai data center. Nah, apa sih data center itu? Data center adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar, digunakan sebagai tempat instalasi komputer server tingkat enterprise atau tingkat atas, dan berisikan database untuk keperluan website maupun aplikasi. Nah, data center dan jaringan komputer ini saling terikat erat. Mengapa? Karena di mana data center menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan jaringan komputer, nah, jaringan komputer inilah memungkinkan data-data tersebut untuk bergerak melalui sistem dan mencapai ke pengguna akhir. Nah, dengan kata lain, tanpa data center ini, jaringan komputer tidak akan memiliki tempat untuk menyimpan data maupun mengolah data tersebut. Dan tanpa jaringan komputer, data center tidak akan dapat mendistribusikan data kepada penggunanya. Nah, contoh mereka-mereka atau perusahaan yang menggunakan data center ini, yang pertama yaitu tentu saja Google Cloud yang ada di Jakarta, lalu Telkom Indonesia, lalu ada Cyber Network Indonesia, CNI, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu mengenai pembagian jaringan. Pembagian jaringan yang pertama yaitu berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama yaitu Personal Area Network atau PAN. Nah, contoh-contohnya yaitu seperti Bluetooth atau infrared. Nah, yang kedua yaitu mengenai Local Area Network. Ini sudah mulai membesar atau lebih besar daripada Personal Area Network. Contohnya seperti komputer yang tersusun atau terintegrasikan di dalam lab komputer. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga yaitu Metropolitan Area Network. Dari kata metropolitan kita sudah tahu ini adalah sebuah kota, sebuah wilayah yang cukup besar gitu. Jadi jaringan di satu kota atau wilayah. Dan yang keempat yaitu Wide Area Network atau WAN. Nah, jaringan ini telah mendunia, telah sangat luas. Satu dunia, contohnya yaitu internet yang kita kenal sekarang. Yang kedua yaitu mengenai pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Nah, di mana kalau intranet
itu hanya bisa diakses untuk kalangan internal. Sedangkan internet atau international network bisa diakses oleh publik. Baik, yang ketiga yaitu pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada dua, ad hoc dan infrastruktur. Nah, ad hoc ini dikenal juga sebagai mode peer-to-peer, di mana perangkat di jaringan nirkabel dihubungkan langsung satu sama lain. Nah, kita mengenal ini mungkin dengan istilah hotspot atau tethering seperti itu. Nah, sedangkan infrastruktur memerlukan akses poin terpusat sebagai perantara perangkat nirkabel dan jaringan kabel standar. Contohnya seperti tower BTS ataupun ISP Wi-Fi yang kita punyai dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pembagian jaringan menggunakan kabel. Ini sudah sangat jelas sekali, yaitu yang pertama mengenai jaringan berkabel atau wired, jadi benar-benar semuanya kabel. Dan yang kedua yaitu jaringan wireless atau nirkabel, jadi tanpa kabel. Dan yang selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya, dimana kalau unicast itu artinya satu ke satu. Lalu multicast yaitu satu ke beberapa grup, beberapa orang. Dan yang terakhir yaitu broadcast, yaitu satu ke semua. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah sebuah metode, sebuah cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Topologi yang pertama yaitu topologi bus. Kita mengenal dengan kata bus, mengapa? Karena seperti garis. Kelebihannya yaitu yang pertama yaitu biaya instalasi yang terjangkau karena membutuhkan sedikit kabel. Yang kedua yaitu kemudahan menambahkan klien karena sedikitnya kabel tersebut jadi sangat mudah untuk menambahkan sebuah klien atau sebuah workstation. Dan yang ketiga yaitu sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Nah, untuk kekurangannya yaitu yang pertama, jika salah satu kabel terputus atau bermasalah dapat mengganggu beberapa komputer atau workstation yang lain. Nah, yang kedua yaitu proses sending dan receiving yang kurang efisien, di mana kalau satu komputer berada di ujung dan receivernya berada di ujung, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama atau kurang efisien. Dan teknologi ini atau topologi ini sudah jadul dan sulit untuk dikembangkan. Yang ketiga yaitu topologi star. Nah, topologi star sesuai dengan namanya berbentuk seperti bintang, di mana node yang tengah merupakan sebuah pusat dan node-node yang lain mengelilinginya. Nah, kelebihan dari topologi star ini adalah jika terjadi masalah yang bukan di titik pusat, jaringan tetap berjalan dan tidak memengaruhi komputer yang lain. Yang kedua yaitu fleksibel, yang ketiga tingkat keamanan yang cukup baik, dan yang keempat yaitu kemudahan untuk mendeteksi masalah. Dan kekurangannya yang jelas, jika titik pusat yang mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga mengalami permasalahan. Dan yang kedua, salah satunya yaitu cukup membutuhkan banyak kabel. Nah, di kiri bawah saya tambahkan yaitu extended star topologi. Ini merupakan pengembangan dari star topologi. Yang ketiga yaitu topologi ring. Seperti namanya ring seperti cincin, artinya memutar. Nah, kelebihan dari topologi ring ini yaitu yang pertama memiliki performa lebih baik daripada topologi bus. Nah, yang kedua mudah untuk diimplementasikan. Yang ketiga mudah untuk mengkonfigurasi ulang atau instalasi perangkat yang baru. Dan yang keempat, biaya instalasi yang cukup murah, karena jelas ini memerlukan sedikit kabel. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, kinerja komunikasi dinilai dari jumlah titik atau node-nya. Jika node-nya semakin banyak, lingkarannya semakin besar, maka proses receiving dan sending akan semakin lama. Yang kedua yaitu troubleshoot yang dapat dibilang cukup rumit.
Yang ketiga yaitu jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga akan ikut putus. Dan yang keempat, dapat terjadi collision atau tabrakan data. Yang selanjutnya yaitu topologi mesh. Nah, topologi mesh ini merupakan salah satu topologi yang cukup unik karena menggunakan seluruh topologi-topologi sebelumnya yang digabungkan menjadi satu. Nah, kelebihannya ini yang jelas yaitu tidak perlu khawatir sama sekali akan adanya collision atau tabrakan data. Yang kedua yaitu besar bandwidth-nya yang cukup lebar. Dan yang ketiga yaitu pastinya keamanan yang bisa dibilang sangat baik. Nah, untuk kekurangannya yaitu yang pertama sangat jelas sekali yaitu proses instalasi jaringan yang sangat-sangat rumit. Mengapa? Karena memerlukan banyak sekali kabel. Yang kedua yaitu membutuhkan banyak sekali kabel seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga yaitu pastinya seperti efek domino karena sudah instalasi rumit, banyak kabel akan memakan banyak biaya instalasi yang sangat mahal. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh gambar dari teknologi atau model jaringan kita saat ini. Pada gambar ini kita dapat lihat di mana di bagian kanan bawah ini merupakan sebuah jaringan yang ada di belakang layar kita. Sedangkan yang di kiri atas merupakan jaringan yang kita lihat sehari-hari seperti tower, komputer, warnet, dan lain-lain sebagainya, termasuk internet. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.